Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mesa BR Sitanggang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Samarinda. Saya akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai modul 1.1. Selamat menyaksikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya mendapatkan banyak hal yang mengubah pola pikir saya tentang pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi pendidik itu bukan hanya sekedar mentransferkan ilmu saja, melainkan pengajaran yang kita berikan bagian dari pendidikan yang menuntun, berpihak pada murid, mampu memahami kodratnya, dan mampu membentuk budi pekerti luhurnya. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya berikan masih secara merata. Saya hanya mentransferkan ilmu kepada murid, masih melakukan pembelajaran teacher center yang membuat murid kurang percaya diri dan tidak berani mengeksplor sejauh mana kemampuannya, serta kesannya saya memaksa murid harus mengikuti maunya guru, yang seharusnya pembelajaran atau pengajaran yang saya berikan itu sifatnya menuntun, pembelajaran student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya harus mengubah strategi mengajar, baik penggunaan metode, model maupun media pembelajaran. Kemudian saya melakukan pembelajaran yang sifatnya menuntun dan mendorong motivasi belajar murid. Kemudian saya harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi. Di akhir pembelajaran, saya harus melakukan refleksi, sekaligus menanamkan budi pekerti untuk murid. Rangkaian pelaksanaan aksi nyata. 1. Perencanaan. Saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat dari permasalahan-permasalahan pembelajaran yang saya hadapi. Saran dan masukan yang diberikan akan saya manfaatkan untuk nanti sebagai proses perbaikan. Kemudian saya melakukan tes diagnostik akademik dan non-akademik pada siswa untuk mengetahui kesiapan belajar, minat maupun gaya belajar yang dimiliki. Kemudian saya menyusun pembelajaran diferensiasi dari hasil tes diagnostik. 2. Saya melakukan penerapan untuk mengawali pembelajaran supaya melatih konsentrasi siswa. Saya melakukan ice breaking. Kemudian dilanjutkan pembagian kelompok belajar berdasarkan kesiapan belajar dari hasil tes diagnostik. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat pertemuan, kemudian menuntun siswa memahami materi dari LKPD yang saya bagikan dan memotivasi saat siswa melakukan diskusi kelompok, itu dengan berkolaborasi saat menggali informasi. Setelah selesai diskusi, lalu para siswa bersama kelompok mengkonfirmasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Kemudian yang lainnya menanggapi dan memberi saran, kritik maupun masukan kepada kelompok. Setelah seluruh kelompok menyampaikan hasil diskusinya, saya memberikan umpan balik dan salah satu siswa menarik kesimpulan. Dilanjutkan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang ketiga yaitu refleksi. Saya menemukan tantangan-tantangan selama penerapan pembelajaran di dalam kelas, yaitu ternyata masih ada murid yang bermalas-malasan, mengantuk dalam mengikuti pembelajaran.
masih ada juga yang tidak percaya diri dalam memberikan pendapat ataupun pada saat mempresentasikan jawabannya. Sehingga solusi yang saya temukan yaitu saya harus menyesuaikan pembelajaran diferensiasi bukan hanya berdasarkan kesiapan belajar, melainkan melalui minat ataupun gaya belajar. Kemudian saya melakukan pendekatan individu kepada murid yang bermalas-malasan. Halo, selamat siang. Salam Fransiskus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Bapak Prediman SPD, GR. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan testimoni terhadap rekan kerja saya, yaitu Ibu Mesia BR Sitanggang SPD, guru mata pelajaran biologi. Nah, berdasarkan pengamatan saya melihat ya dan juga mengalami beliau banyak ya perubahan dan perkembangan ya dalam mendesain kegiatan belajar mengajar. Terutama dalam hal ini ya perubahan pembelajaran berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal itu tampak ya beliau dalam pembelajaran di kelas mengkondisikan siswa belajar lebih aktif ya selama kegiatan proses belajar mengajar yang kita sebut dengan student centris. Dan yang kedua, beliau juga bisa mampu menuntun ya siswa selama kegiatan proses belajar mengajar dari awal kegiatan inti sampai juga di akhir pembelajaran, dan juga beliau mampu menumbuhkan ya memotivasi semangat ya antusias siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran memang itu sangat menyenangkan ya dan bermakna. Nah, saya di sini mengucapkan kepada rekan kerja saya Ibu Mesia ya, selamat ya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 dan sukses untuk terus bergerak dan menggerakkan. Selamat siang, salam Fransiskus Pace Bene. Selamat sore, salam Fransiskus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Andriana Lady Setia dari kelas 10-3 SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Pada kali ini, saya akan memberikan testimoni saya tentang pembelajaran biologi yang dibimbing atau didampingi oleh Ibu Mesia Sitanggang SPD. Baiklah, khususnya materi yang telah dipelajari bersama hari ini, yaitu tentang komponen interaksi antar spesies yang telah diteliti bersama di lingkungan sekolah, serta tentang piramida ekologi. Saya merasa pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan sangat baik, dan cara penyampaian dan gaya belajar dari Ibu Mei bisa dipahami dengan baik, juga bisa memimpin pembelajaran di dalam kelas, dan bisa mengajak murid-muridnya untuk meningkatkan semangat belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang dapat memotivasi siswa untuk tekun terus dalam belajar. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace Bene. Terima kasih, salam dan bahagia.